Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya dan inayahnya lah hari ini kita semua dipertemukan, kita semua dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam masih tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih gerakkan hati kita untuk sedikit meluangkan waktu, meninggalkan kesibukan dalam rangka untuk duduk-duduk sejenak, kumpul-kumpul sesaat untuk mendengarkan 1-2 ayat, 1-2 hadis yang mungkin nanti kita bacakan, yang semoga dengan apa yang kita lakukan ini tumbuh subur keimanan di hati-hati kita dan bertambah pula keilmuan di dada-dada kita. Dan kita berdoa, kita bermohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan di sore hari yang berbahagia ini bisa menjadi salah satu dari tambahan pahala buat kita semua. Sehingga kita berharap dengannya lah menjadi berat pula timbangan amal kita kelak di yaumil mizan. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya alamin. Ini mejanya minimalis sekali ya Pak ya. Penuh semua, saya bingung bergeraknya ini. Tidak apa-apa ya Pak ya. Saya dimintakan untuk membawa tentang masalah keutamaan menuntut ilmu ya Pak ya. Ini ada kitab namanya Kitabul Ilmi. Ini kitabnya ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kitabnya tidak begitu tebal Pak, tapi sepertinya untuk satu season pembahasan tidak akan mungkin kita bisa menyelesaikannya. Makanya nanti ya mungkin hanya sekedar sebagai fantasi saja ini Pak ya, sebagai pelengkap dari kajian kita saja, biar kelihatan ngajinya gitu Pak ya. Ada kitab di hadapan kita gitu Pak ya. Iya. Nanti kalau nggak ada kitab kesannya ngobrol kita kan Pak ya. Ya kesannya kita musyawarah gitu. Udah saya baca Pak, saya sudah baca, sudah saya ingat Pak, insyaallah Pak. Ya, jadi kita nanti buka dikit-dikit aja kalau lupa ya Pak ya. Insyaallah nggak lupa. Soalnya udah lama ngingatinya, jadi udah lama persiapannya nih Pak. Kita ingin membahas tentang masalah ilmu ya Pak ya. Segala sesuatu di dunia ini Pak yang dia berharga, maka untuk mendapatkannya, ya, untuk memperolehnya ini pasti dibutuhkan perjuangan, pasti dibutuhkan pengorbanan, dan sangat pasti sekali dibutuhkan kesabaran untuk mendapatkannya. Ya Pak ya. Kita kalau ingin mendapatkan indahnya mutiara, maka kita harus menyelam di kedalaman lautan. Ya Pak ya. Kita menyelam di kedalaman lautan itu pun belum tentu kita dapatkan karena dia tersembunyi di balik kerasnya kulit kerang. Ya Pak ya. Kita mengetahui kerang ini menyimpan mutiara yang indah, kita ambil kerangnya, kita bawa ke daratan, lalu setelah itu barulah kita bisa ambil itu kerang. Ini untuk mendapatkan kerang. Berlian, intan, mutiara pun berlian, intan demikian pula Pak. Kita harus mencari di dalamnya bebatuan. Kita harus menembus sekian ratus meter bebatuan. Dan itu pun tak banyak kita mendapatkannya ya Pak ya. Itu waktu, tenaga, materi kita keluarkan untuk mendapatkan itu semua ya. Nah ini untuk mendapatkan sesuatu yang berharga di dunia ini kita membutuhkan pengorbanan. Kita memerlukan perjuangan dan kita harus menempa hati kita bersabar. Makanya
Kalau untuk mendapatkan dunia saja demikian kita harus berkorbannya, Pak. Untuk mendapatkan dunia sedemikian kita harus mengerahkan tenaga dan menahan kesabaran hati kita, Pak. Bagaimanalah pula untuk mendapatkan yang lebih dari itu, mendapatkan kenikmatan yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Sesuatu yang tidak pernah mata kalian melihatnya, sesuatu yang telinga kalian tidak pernah mendengarnya, sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati kalian, membayangkannya, membagaimanakannya pun kita tidak bisa. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Al-Jannah. Al-Jannah, ya, atau surga. Ya. Sebetulnya yang paling tepat itu Al-Jannah, Jannah, Pak. Karena sorga itu berasal dari bahasa Sanskerta. Itu sorga itu suarga, itu sebutan yang disebut oleh orang Hindu. Orang beragama Hindu menyebutnya suarga, tempat kenikmatan setelah dunia ini. Orang Buddha menyebutnya dengan nirwana. Nirwana. Nah, kita menyebutnya dengan al-jannah. Ya, al-jannah. Nah, jadi harapan kita, Pak, seluruh manusia ini ketika berakhir cerita di muka bumi ini, ketika ruh mereka dijemput oleh malaikat maut, maka tujuan paling akhir, tempat yang paling mereka inginkan untuk mereka tempatin apa, Pak? Apa, Pak? Al-Jannah, sorga, pasti itu, pasti. Sebejat-bejatnya manusia, dia tukang mabuk, gak pernah sholat, tukang main judi. Ketika ditanya, "Pak, nanti kalau mati mau masuk mana, Pak?" Ada nggak yang berani mau? Ada nggak, Pak, yang berani ngomong masuk neraka? Itu ada nggak, Pak? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Kalau ada, yang dengar bilang gila, kata orang gitu, Pak, ya. Gila. Kenapa? Karena tidak mungkin. Semua kita secara fitrah kita ingin masuk surga, masuk surga. Ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga ini, Pak? Coba lihat dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mithlul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum, apakah kalian menyangka, apakah kalian mengira, an tadkhulul jannata, kalian akan masuk ke dalam surga. Walamma, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, padahal ya, ya'tikum mislul ladzina khala min qablikum, padahal belum datang kata Allah, belum kalian terima, belum kalian alami cobaan sebagaimana cobaan yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Masakumul ba'sa, mereka mendapatkan kesengsaraan, wadh-dharra, mereka merasakan penderitaan, wazulzilu, dan mereka mendapatkan keguncangan. Dari apa? Dari musibah yang bertubi-tubi yang mereka alami, yang mereka terima. Ya. Sampai mereka berkata, kata Allah, hatta yaqula rasul, sampai Rasul, ya, Nabi sendiri berkata, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang bersama Rasul tadi, sampai mereka berkata, Pak, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Itu, Pak. Saking apa ini, Pak? Saking kerasnya, saking banyaknya, saking seringnya cobaan, kesengsaraan, musibah yang menimpa mereka silih berganti mendatangi mereka. Sampai mereka ngomong begitu, Pak. Kapan datang pertolongan Allah? Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Lihat itu, Pak. Ya. Jadi ini menunjukkan ya, cobaan untuk orang-orang yang masuk ke surga itu, untuk orang-orang yang berniat masuk ke surga itu pasti ada. Ya. Mereka akan mendapatkan cobaan demi cobaan dan akan diuji kesabaran mereka. Di ayat yang lain, Pak, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata. Ya. Apakah kalian mengira, kata Allah Subhanahu wa taala,
ya, kalian akan masuk ke dalam surga. Ya. Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga? Tuh. Siapa kita nih? Ya, kita yang hari ini menganggap, ya kita yang hari ini bercita-cita, berkeinginan masuk ke surga. Apa kalian mengira, kata Allah, ya kalian akan masuk ke dalam surga tadi. Ya. Lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh, yang berkeinginan kuat ya untuk masuk ke dalam surga, berkeinginan keras untuk masuk ke dalam surga. Wa ya'lamu as-sabirin. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara kalian yang paling sabar. Jadi untuk masuk ke dalam surga itu Pak, syaratnya harus bersungguh-sungguh, yang kedua harus sabar. Sabar terhadap apa? Sabar terhadap berbagai cobaan, goncangan, musibah, kesengsaraan yang akan kita dapati, yang pasti akan kita alami. Dan bersungguh-sungguh, artinya bersungguh-sungguh itu Pak, artinya bersungguh-sungguh itu ya, apa kata Allah? Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kalian keyakinan. Kata ulama kita al-maut, yaitu kematian. Sampai datang kepada kita kematian, itu bentuk kesungguhan kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bukannya bentuk sungguh-sungguh. Nah, kaitannya dengan ini Pak, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah menyatakan begini Pak, dalam sebuah hadisnya Pak. Hujibatil jannatu bil makari wa hujibatin naru bis syahwat. Surga itu, kata Rasulullah SAW, dikelilingi, ditutupi. Surga itu ditutupi dengan sesuatu yang jiwa kita tidak menyenanginya, dengan sesuatu yang jiwa kita tidak menyukainya, dengan sesuatu yang kita benci, gitulah Pak. Wa hujibatin naru bisyahwat. Sedangkan neraka itu ditutupi, diliputi dengan sesuatu yang jiwa kita menyenanginya, yang jiwa kita menikmatinya, yang jiwa kita enjoy di atasnya. Di riwayat yang lain Rasulullah menyatakan huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat. Ditutupi surga itu dengan sesuatu yang kita benci, sedangkan neraka itu ditutupi dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bersesuaian dengan syahwat hawa nafsu kita. Makanya kata ulama kita, siapa saja yang ingin masuk ke dalam surga, karena surga tadi ditutupi dengan sesuatu yang tidak kita senangi, yang bertentangan dengan hawa nafsu kita, yang bertentangan jiwa kita, maka mau tidak mau kita harus menyibaknya Pak. Kita harus membongkarnya, kita harus menerjangnya, kita harus menerobosnya. Di ujung penerobosan ini kita akan temukan tempat yang begitu indah, tempat yang kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wal udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah sediakan, kata Allah, untuk hambaku yang mereka bersungguh-sungguh dan mereka bersabar, sebuah tempat ya, yang mata mereka tak pernah melihat, telinga mereka tak pernah mendengar, dan membayangkan membagaimanakannya tak sanggup salah seorang di antara mereka untuk melakukannya. Apa itu Pak? Surga tadi, jannah tadi. Kenikmatannya tidak bisa kita bayangkan Pak. Kenikmatannya tak pernah kita melihat. Kalau kita pernah melihat sebuah tempat yang paling indah di dunia ini Pak, maka itu tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan tadi. Kalau kita pernah mendengar cerita Pak, indahnya sebuah tempat, maka cerita ini tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan tempat yang telah Allah sediakan tadi. Ya. Nah itu Pak. Jadi surga itu ditutupi, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dengan hati kita. Ya. Nah sekarang pertanyaannya Pak, manakah yang tidak bersesuaian dengan hawa nafsu kita? Manakah yang dibolehkan kita untuk mengerjakannya? Makan makanan yang enak, itu boleh tidak Pak? Boleh tidak Pak? Boleh, selama kita mendapatkannya dengan cara yang halal ya Pak ya.
Ya, baik dari zatnya atau cara mendapatkannya, boleh. Boleh. Ya, boleh. Minuman pun begitu. Selama minuman itu secara zatnya halal dan kita memperolehnya juga dengan cara yang halal, boleh. Pakaian yang bagus boleh. Perhiasan, jam tangan dari boleh, cincin boleh, nggak apa-apa. Oh, kamu nggak ini, nggak juhud, kamu pakaianmu kamu bagus. Oh, juhud itu bukan berarti pakai baju compang-camping. Zuhud itu bukan berarti pakai baju tembel-tembelan, ya Pak ya. Bukan, pakai baju yang bagus, yang berharga mahal selama secara zatnya tidak diharamkan. Bagi laki-laki haram pakai apa, Pak? Baju dari apa, Pak? Sutra. Nggak boleh laki-laki pakai baju sutra. Selain dari bahan itu harganya mahal, ada sutra harganya 100.000. Ada bahannya dari bahan yang lain bukan sutra, harganya 3 juta. Boleh nggak pakai baju 3 juta tadi, Pak? Boleh nggak, Pak? Boleh. Baju sutra yang harga 100.000 tadi boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Padahal harganya murah, tapi bahannya dari sutra. Nggak boleh. Tidak boleh. Nah, itu Pak ya. Nah, makanya Pak, tidak ada jalan, Pak. Tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui manakah yang bersesuaian dengan hawa nafsu, manakah yang hawa nafsu, yang sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tidak ada jalan untuk mengetahui itu, Pak, kecuali dengan apa, Pak? Kecuali dengan apa, Pak? Dengan apa, Pak? Dengan ilmu, ya Pak ya. Dengan ilmu. Makanya apa kata Rasulullah, Pak? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang mau menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Itu Pak. Ya, surga tadi ditutupi dengan hal-hal yang tidak disenangin, hal-hal yang dibenci. Dari mana kita tahu? Dari ilmu, Pak. Dari ilmu. Karena ada orang yang dia anggap itu sesuatu yang baik, padahal tidak baik. Kenapa? Karena tidak ada ilmu menyertai dirinya. Sehingga yang tidak baik dia anggap baik, yang baik dia anggap tidak baik. Iya. Nggak ada ilmu yang menyertainya. Ya, tidak ada ilmu yang mendampinginya untuk mengetahui mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Makanya Pak, salah satu keutamaan yang utama, yang paling utama kenapa kita harus menuntut ilmu, Pak, pertama itu tadi, Pak, memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang mau menempuh sebuah perjalanan, siapa saja yang mau menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk suatu tujuan, kata Rasulullah, dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Karena dengan ilmulah kita tahu mana perkara yang Allah perintahkan, mana perkara yang Allah larang. Dengan ilmulah kita tahu mana yang Allah Subhanahu perbolehkan, mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Dengan ilmulah kita tahu mana yang Allah benci, mana yang Allah ridhoin, mana yang mendatangkan pahala, mana yang mendatangkan murka. Semuanya dengan ilmu, nggak bisa enggak kecuali dengan ilmu. Dan ilmu yang kita maksud sini adalah ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama yang akan mengantarkan kita untuk mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Apa yang Allah Subhanahu benci, apa yang Allah Subhanahu cintai dengan ilmu agama. Ya. Dan baiknya seseorang di dunia ini, Pak, yang kedua, keutamaan menuntut ilmu itu, Pak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan pahamkan kepada dia kebaikan demi kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendakin kebaikan untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan pahamkan dia tentang agama. Jadi nilai-nilai kebaikan itu semuanya ada dalam agama, Pak. Oh, kalau Bapak bilang, oh itu ada orang yang ngerti agama tapi dia tidak baik, jangan salahkan agamanya, salahkan orangnya yang tidak mengamalkan apa yang agama ajarkan, gitu ya Pak ya. Iya. Makanya perhatikan nih Pak, perempuan itu Pak kalau mau laki-laki itu Pak kalau mau cari jodoh ya Pak, para jomblo nih Pak, para jomblo itu kalau mau cari jodoh 4 itu Pak, 4 ketentuannya Pak.
Ya, kata Rasulullah begitu. Ya. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahin karena 4 hal. Yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Yang kedua li maliha, karena harta yang dia punya. Yang ketiga li hasabiha, karena nasab, garis keturunan yang dia miliki. Yang terakhir walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzati din tariban yadak. Pilihlah perempuan itu karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Itu. Jadi perempuan itu Pak, kalau mau dinikahi, lihat dulu cantiknya, lihat harta yang dia punya, lihat garis keturunan yang dia miliki, dan lihat pula agama yang dia yakini. Tapi kalau cantik tak dapat, ya Pak ya, cantik tak dapat, harta pun tak punya, keturunan pun biasa, lihatlah dari agamanya. Kalau cantik enggak, kaya juga enggak, ya, garis keturunan juga biasa aja, agama juga bodoh, apes banget itu Pak. Iya, macam tak ada lagi pilihan lain itu Pak ya. Iya. Mau dari mana Bapak pandang perempuan itu ya Pak ya? Dari cantik nggak punya, harta juga, yo biasa, garis keturunan yo biasa, agama yo, aduh, nggak ada yang Bapak bisa pertahankan Pak, nggak ada. Nah itu laki-laki mencari perempuan. Perempuan Pak kalau ingin menerima pinangan seorang laki-laki, 2 tok kriterianya Pak, 2. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Fa in lam taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadan 'arid. Kalau telah datang kepada kalian, kata Rasulullah, wahai orang tua, wahai wali-wali, ya wali-wali para wanita, kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agamanya, baik pula akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Nikahkan. Kalau tidak kalian nikahkan, maka tunggulah kerusakan akan terjadi di muka bumi ini dan fitnah akan tersebar. Tuh. Jadi kriterianya perempuan itu kalau mau menerima pinangan laki-laki, lihat saja agamanya, lalu lihat akhlaknya. Kenapa dibedakan antara agama dengan akhlak Pak? Karena ada orang yang beragama sekedar pengetahuan saja, ya Pak ya. Akhlaknya nggak karu-karuan. Ya. Ada orang yang akhlaknya bagus Pak, akhlaknya bagus, adabnya baik, sopan santunnya, tata krama luar biasa, tapi agamanya dia nggak terlalu ngerti. Ya, terlalu ngerti. Kira-kira kita pilih yang mana ini Pak? Pilih yang mana Pak? Hah? Mana orang yang paling baik Pak? Baik agamanya, jelek akhlaknya, atau baik akhlaknya tapi jelek agamanya? Mana Pak? Hah? Mana Pak? Hah? Berarti Bapak yang nggak baik. Ada orang yang baik agamanya, tidak baik akhlaknya. Ada orang baik akhlak, tidak baik agamanya. Bagaimana Pak? Kita doakan, ya Pak ya. Kita doakan semoga yang baik agamanya tadi, ya, Allah Subhanahu berikan kepada dia hidayah untuk memperbaiki akhlaknya. Semoga yang tidak baik agamanya, kita doakan semoga Allah SWT berikan hidayah ke hatinya untuk belajar agama gitu. Jadi harus kembalinya ke kita gitu Pak ya. Kekurangan orang kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menutupinya dengan kebaikan yang lain begitu. Itu Pak. Nah jadi ternyata belajar agama itu akan menjadikan kita mengetahui kebaikan dan kebaikan. Karena semua nilai-nilai kebaikan itu ada dalam agama. Ada orang yang sudah paham agama tapi tidak mengamalkan nilai kebaikan, jangan salahkan agamanya. Mungkin orang tadi yang belum memahami secara mendalam apa tujuan dari agama itu. Karena tujuan kita untuk belajar agama ini Pak, untuk memperbaiki diri, Pak ya. Untuk memperbaiki diri. Karena ada 2 hubungan yang harus kita baikin Pak. Hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Baik dengan Allah dan baik pula sama manusia. Baik terhadap ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan baik pula muamalah kita. Ya, keseharian kita bersama manusia. Ini harus kita perbaiki. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, menuntut ilmu, belajar agama itu Pak, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Ya. Makanya lihat Pak, apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya Pak?
Majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumur rahmah wa ghasyiyahumur rahmah wa hafathul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Sabda Rasulullah SAW, apabila berkumpul satu kaum di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid. Jadi tidaklah berkumpul satu kaum di sebuah masjid dari masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Yatluna kitaballahi, yang mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Wa yatadarusuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya. Mereka saling belajar. Ya, mereka saling mengajari antara satu dengan yang lainnya. Illa, kecuali kata Rasulullah, Pak. Ya, kecuali, Pak. Ya. Kecuali orang-orang yang seperti nazalathumur rahmah, mereka nazal musakinah, Allah SWT akan turunkan ketenangan di hati-hati mereka. Allah akan berikan ketenangan, kedamaian, kenyamanan di hati-hati orang-orang yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa hafathumur rahmah, ya, wa ghasyiyahumur rahmah, dan mereka akan dinaungi dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat waktu itu membentangkan sayapnya menaungin kita karena ridho dengan apa yang kita lakukan hari ini. Malaikat menaungin kita, Pak. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut-nyebut kita di hadapan makhluknya yang mulia di atas langit sana. Jadi Allah SWT hari ini Pak, Allah SWT nyebut-nyebut kita ini, Pak. Hamba aku fulan bin fulan, hari ini dia belajar. Hamba aku fulan bin fulan, hari ini dia mendengarkan kajian. Hamba aku fulan bin fulan, hari ini dia menuntut ilmu. Allah sembuh-sembuh dan sanjung-sanjung kita di hadapan makhluk yang mulia di atas langit sana, yaitu para malaikat-malaikat yang mulia. Masya Allah, ya, Masya Allah, ya. Mana dalilnya menuntut ilmu itu ibadah? Coba nanti lihat dalam surat At-Taubah, ya Pak, ya, surat Taubah. Iya, surat Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, Pak. Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kanal mu'minuna," ya. "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah." Tidaklah seyogyanya ya, seluruh kaum muslimin itu pergi berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidaklah seyogyanya seluruh kaum muslimin itu pergi, kata Allah Subhanahu wa taala, pergi dalam rangka untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Jadi tidak semuanya harus pergi berperang, Pak. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ya. Kenapa kata Rasulullah? Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada sebahagian dari mereka itu, ya, segolongan dari mereka itu liyatafaqahu fid din, untuk belajar agama, mengkaji agama. Ya. Jadi tidak semua harus berperang, berjihad. Ya. Sebahagian hendaknya pergilah belajar agama. Ya, pergi belajar agama.